Halo Sobat Pejuang Uang, untuk kamu yang sedang berusaha demi masa depan, semangat ya, dan selamat beristirahat. Buat kamu yang aktif di media sosial atau yang bercita-cita jadi pengusaha sukses, pernah dengar nggak sih nama Yusuf Hamka atau Babah Alun? Beberapa waktu ini, beliau sering viral di FYP TikTok, Instagram, Twitter, dan bahkan video motivasinya banyak tersedia di YouTube. Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha sukses di bidang konstruksi khususnya jalan tol melalui PT Citra Marga Nusapala Persada. Beliau berasal dari Kalimantan. Sebelum mencapai puncak kesuksesannya, Yusuf Hamka pernah tinggal dan bekerja di pedalaman hutan Hulu Mahakam. Pada tahun 1981, beliau memutuskan memeluk agama Islam dan diterima tanpa ada penolakan dari keluarganya. Orang tuanya berasal dari keluarga Tionghoa yang terpelajar. Ayahnya adalah seorang dosen, sementara ibunya adalah seorang guru. Sejak kecil, Yusuf Hamka telah menjalani kerasnya kehidupan. Pasar Baru Jakarta Pusat adalah tempatnya menghabiskan masa kecilnya. Beliau berjualan makanan keliling, mulai dari berjualan es mambo hingga kacang-kacangan di sekitar Pasar Baru dan Masjid Istiqlal. Pendapatan yang dia dapatkan dari jualan keliling tidak seberapa, hanya cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Yusuf Hamka juga sempat mencicipi bangku kuliah di beberapa perguruan tinggi, tapi tidak menyelesaikan pendidikannya karena tidak suka dengan formalitas. Namun, saat ini beliau menjadi pengusaha sukses. Tidak tanggung-tanggung, beliau mampu mengantongi 6 miliar per hari dari jalan tol yang mungkin setiap harinya kamu lewati. Sebab sebagian besar perusahaannya bergerak di bidang jalan tol. Nah, sebenarnya apa saja sih langkah-langkah meraih kesuksesan yang diterapkan oleh Yusuf Hamka? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, harus rajin bekerja. Semuanya memang berawal dari mimpi dan juga keinginan. Namun, jika hanya bermimpi saja, kapan impian itu akan terwujud? Dalam meraih kesuksesannya, Yusuf Hamka selalu rajin bekerja. Apapun pekerjaannya, kita harus tekun dan rajin serta memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jika kamu rajin bekerja, apa yang menjadi mimpi akan terwujud dan menjadi kenyataan. Yang kedua, memegang teguh prinsip kejujuran. Apapun pekerjaannya, kejujuran adalah hal yang harus diutamakan. Dengan memegang teguh prinsip kejujuran, kamu akan dipercayai oleh banyak orang. Selain itu, perusahaan mana yang mau merekrut orang yang tidak jujur? Atau perusahaan apa yang akan bertahan lama jika berjalan dengan ketidakjujuran? Yang ketiga, jangan tinggalkan doa. Yusuf Hamka adalah seorang mualaf yang sangat taat. Bahkan saat dalam melakukan pekerjaannya, beliau tetap mengingat Tuhannya. Salah satu langkah kesuksesannya adalah selalu berdoa. Menurutnya, berusaha tanpa doa adalah sombong, dan berdoa tanpa berusaha adalah omong kosong. Oleh karena itu, harus adanya keseimbangan di antara keduanya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, selalu merasa bodoh dan mau belajar. Orang yang sudah merasa pintar cenderung sombong dan tidak mau kembali belajar dan menerima masukan dari orang lain. Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha sukses yang selalu mau belajar dan merasa masih bodoh hingga saat ini. Dengan terus belajar, kamu akan menemukan berbagai macam cara menuju kesuksesan. Yang kelima,
hidup dan berpenampilan sederhana yang hilangkan sifat sombong. Penampilan Yusuf Hamka terkesan santai dan sangat sederhana, hanya menggunakan kemeja dan celana jeans, bukan berpenampilan mewah yang glamor. Jangan sombong atas apa yang sudah didapatkan. Ingatlah bagaimana cara kamu mendapatkan pencapaian tersebut. Yusuf Hamka memberikan kontribusinya kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti dengan membuka warung nasi kuning dengan harga hanya Rp3.000. Dengan begitu, banyak orang yang sudah terbantu olehnya. Nah, itu tadi 5 langkah yang selalu diterapkan oleh Yusuf Hamka dalam mencapai kesuksesannya. Sebelum kamu memutuskan untuk berbisnis dan membuka usaha, kamu perlu memperhatikan beberapa hal. Dengan begitu, kamu bisa berusaha mencapai puncak kesuksesan seperti Yusuf Hamka. Yang pertama, mengenali passion dan minat. Bekerja dan memiliki bisnis yang sesuai dengan passion dan minat kita akan lebih mudah menjalankannya. Hal ini sama halnya dengan mengerjakan hobi yang dibayar. Jika kamu sudah mengenali minat pada bidang tertentu, kamu dapat merintis bisnis atau usaha yang berkelanjutan. Yang kedua, merencanakan tujuan jangka pendek, tapi jangan lupa tujuan jangka panjang. Perencanaan pada sebuah usaha adalah hal yang harus dilakukan. Namun, yang paling penting adalah melakukannya. Jangan takut salah atau gagal, karena kamu akan menyesal jika tidak melakukannya sama sekali. Buat tujuan jangka pendek yang kamu inginkan selama merintis usaha atau bisnis. Jangan lupa tujuan jangka panjang. Goal tersebut memang tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Tapi jika kamu berusaha dan tekun, pasti akan terjadi dan terwujud. Mendapatkan kesuksesan memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dengan adanya tujuan jangka panjang, kamu tidak akan mudah putus asa ketika adanya kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menghadapi rintangan dan tantangan dengan tekad yang kuat. Rintangan dan tantangan selalu ada dalam kehidupan, termasuk ketika kita sedang berbisnis atau merintis suatu usaha. Hadapi rintangan tersebut dengan tekad yang kuat. Jangan takut salah atau gagal, sebab pastinya ada jalan lain di balik kegagalan tersebut. Kamu akan menjadi lebih banyak belajar ketika dihadapkan dengan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yusuf Hamka pernah mengalami kegagalan dan kehilangan berjuta-juta dolar dalam waktu yang singkat. Namun beliau bangkit dan kembali berusaha sampai saat ini menjadi Raja Jalan Tol di Indonesia. Keempat, mengelola energi dan fokus. Kelola energi yang kita punya dengan melakukan hal-hal yang positif. Jangan lupakan relasi. Bergaullah dengan orang-orang yang membawa kita ke energi positif. Misalnya bergaul dengan orang-orang senior dan berbagai kalangan masyarakat yang memiliki pikiran terbuka dan juga positif yang mengarah ke arah masa depan. Fokus pada tujuan yang kita ingin capai, tetapi tetap berikan kontribusi terbaik untuk sekeliling kita. Yang kelima, menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Untuk mencapai puncak kesuksesan, kita memang harus bekerja keras. Namun jangan lupakan kesehatan, karena badan dan jiwa yang sehat adalah faktor penting dalam keberhasilan kita dalam bekerja. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dan dirasapi sebagai proses mencapai kesuksesan kita. Mencapai puncak kesuksesan versi Yusuf Hamka bisa kamu lakukan dan terapkan pada kehidupan sehari-harimu.
Dengan begitu, kamu bisa berprogres dan mencapai apa yang kamu impikan. Kekayaan Yusuf Hamka memanglah sangat banyak. Tak heran jika beliau dijuluki sebagai Crazy Rich sejati. Walaupun sudah mencapai puncak kesuksesannya, beliau tetap rendah hati, berpenampilan sederhana, tanpa memamerkan hartanya. Nah, apakah kamu sudah siap menuju puncak kesuksesan? Tidak perlu ragu lagi untuk bermimpi dan terus berusaha. Jangan takut gagal dan lakukan apapun selagi usaha itu masih positif. Jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja. Nah, cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi minus 11.